selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 165. Alinea pertama, yaitu kita masih membahas adab-adab kepada orang yang bukan sahabat dekat kita. Ada adab kepada orang yang orang itu bukan sahabat dekat kita. Berarti ada adabnya. Beda dengan adab orang yang dekat sekali dengan kita atau sahabat dekat kita. Yang kita pelajari ini masih orang yang kenal kita, yang orang itu bukan sahabat dekat kita. Bagaimana adabnya? Sudah kita bahas pada pertemuan setengah bulan yang lewat. Ada orang tuh memuji kita, tapi pujiannya itu berlebihan, kada sesuai dengan apa yang kita miliki. Hati-hati dengan pujian orang itu. Ibarat orang kampung ada udang di balik batu. Kada sesuai yang kita miliki, pujiannya ini berlebihan dengan kita. Hati-hati pujian itu bisa tipu muslihat dia kepada kita. Ini bukan curiga, tapi agama menyuruh kita waspada. Dan putuskanlah harapanmu. Ini adab kita kepada orang yang bukan teman akrab kita atau bukan teman dekat kita. Mungkin hanya sekedar ketemu misalnya di rumah makan, atau mungkin hanya sekedar ketemu di bandara, atau mungkin hanya sekedar ketemu di pasar, atau hanya sekedar ketemu di sembahyang berjamaah saja, bukan selalu ketemu di pengajian. Itu lain lagi. Bukan selalu ketemu di suatu acara kebaikan, jarang. Tapi orang ini sewaktu-waktu aja ketemu, dan kita bukan akrab dengan dia ini, tapi orang ini seperti selalu dekat dengan kita menurut dia. Kita kurang kenal dengan orang ini, tapi orang ini sangat mengenali dengan kita. Hati-hati kita, waspada. Kenapa? Karena kebanyakan cara-cara seperti itu kita bisa tertipu. Seperti pian makan nasi. Nasi itu kepengen pian makan. Hati-hati, ada racun di situ. Karena racun itu kadang mungkin diletakkan di nasi yang biasa-biasa saja. Kebiasaan racun itu diletakkan orang di nasi yang kita sangat kepengen dengan nasi yang kita makan itu. Apalagi itu mungkin makanan favorit kita, makanan kesukaan kita. Ada orang memberi ke kita, sedangkan kita tidak kenal dengan orang ini, tapi dia sangat tahu dengan makanan favorit kita, tapi kita kurang mengenal orang ini. Hati-hati kalau ada racun di situ. Kenapa guru maka disuruh seperti itu? Dia mempelajari makanan spesialis kita dengan orang yang mungkin dekat dengan kita. Nah, ini beda orang yang dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Dia tahu makanan spesialis kita, dia tahu. Dia dekat dengan kita. Oh, itu mungkin sering ketemu. Kita ambil contoh, Bapak Ibu sudah sampaikan pada pertemuan dahulu. Kalau ulun banglah makanan kita orang kampung aja. Ulun ini senang dengan iwak haruan masak kicap. Makanan kampung, iwak haruan masak kicap. Itu makanan kesukaan ulun itu. Mulai beri sudah. Dari segi kesehatan kan sedang itu. Iwak haruan masak kicap. Bah guru ini cocok diberi itu. Ulun bukan meminta, ada. Ini contoh. Memang ulun kesukaan itu. Iwak haruan masak kicap. Apalagi misalnya besokon gitu. Nah, kenapa maka orang ini tahu ulun senang iwak haruan atau iwak gabus masak kicap? Kenapa?
Karena kita sering ketemu, sering kemana-mana, sering ketemu di pengajian. Memang orang teman akrab kita, wajar aja dia tahu makanan kesukaan kita, haruan masak kicap. Apalagi kebetulan bemasakan Guru Udin senang iwak haruan masak kicap. Akur, ayo iwak haruannya penyakit, jangan masak kicap. Tapi sekalinya ada suatu masa orang ini kada kenal dengan kita ini, kurang mengenal orang ini. Tapi dia tahu kesukaan kita iwak haruan masak kicap, dan kita kada kenal dengan orang ini, jarang ketemu di pengajian. Timbul orang ini mengetahui selera kita dan kesukaan kita. Hati-hati kalau ada racun di dalamnya itu. Nah, itulah Bapak Ibu bakawan adab dengan orang yang kurang kenal. Nah, lalu lagi Bapak Ibu, bagaimana nih? Dan putuskanlah harapanmu daripada harta. Kadang-kadang orang yang mengenal kita ini, sedangkan kita kurang kenal dengan dia, dia menampakkan kekayaannya. Jangan terpengaruh dengan kekayaannya. Kita tidak tahu usaha orang ini apa, tapi dia menampakkan kekayaannya di hadapan kita. Dan kita tidak terlalu kenal dekat sekali dengan orang ini, tapi dia menampakkan kekayaannya di hadapan kita, supaya kita mungkin ada muncul pengharapan mendekati orang ini. Lalu akhirnya kita bisa terpengaruh dengan kekayaannya ini, sedangkan kita kurang kenal, kurang dekat dengan orang ini. Kenapa dia menampakkan kekayaannya di hadapan kita, sedangkan kita kurang dekat dengan dia? Waspada juga, maka jangan terlalu terpengaruh dengan kekayaannya. Tuh lihat, putuskan harapanmu daripada harta. Kenapa? Di balik semua itu Pak Ibu bisa juga orang ini korupsi, bisa juga orang ini begaduan toyol. Kita ada tahu, bisa juga orang ini menganakakan duit, bisa juga orang ini ada rentenir. Bisa terjadi itu. Kita terlanjur terpengaruh dengan kekayaannya, tapi kita tidak waspada dengan apa bisnisnya. Nah, ini hati-hati juga ini. Orang banyak terpengaruh dengan lahiriah, kadang meneliti sebab kesugihan orang ini apa. Jadi sugih. Timbul dia menampakkan kekayaannya di hadapan kita. Kita kurang kenal dengan orang ini. Bahkan dia mendekati kita karena dia menampakkan kekayaannya, lalu dia mendekati kita. Apabila kita terpengaruh, kita sudah masuk perangkap apa mau dia. Bisa Pak Ibu, itu bisa terjadi itu. Bagaimana guru agama? Waspada, kata agama. Putuskan pengharapan kepada orang hak ini, karena dia menampakkan kekayaannya di hadapan kita, sedangkan kita tidak terlalu dekat dengan orang ini. Nah, bagusnya Pak Ibu, itu bagus. Kadang-kadang orang ini dekat dengan kita, tapi kita kurang dekat dengan dia. Dia menampakkan kekayaannya, lalu dia nyetir kita, lalu dia ingin apa maunya dia kita ini. Nah, pernah Pak Ibu kejadian pernah. Ulun di suatu acara Bapak Ibu, suatu acara. Kebetulan ulun dijemput pakai mobil biasa, nggak jadi masalah. Yang penting sampai ke acara. Bagi ulun pakai mobil biasa, tidak ulun sebutkan mobil biasanya mobil apa, karena pin kau menilai ulun. Pokoknya mobil biasa lah, sederhana aja mobilnya, menjemput ulun sampai ke acara. Ulun keluar dari mobil yang menjemput ulun, ceramah ulun Pak Ibu. Selesai ceramah,
disuruh dibawa makan begitu nah Bu, Bapak Ibu, dibawa makan ulun nih guru kata panitia kita makanan ke rumah si anu tinggi. Ternyata Bapak Ibu ulun disuruh berbuat ke mobil mewah. Dah, siapa yang menyebut ulun, disitulah ulun masuk. Ulun prinsip hidup ke itu. Siapa yang menjemput ulun di mobil itulah ulun masuk. Karena ini mobil mewah semua nih. Nang disuruhnya ulun masuk nih di mobil mewah semua. Guru-guru masuk di mobil ulun guru. Kada Pak. Siapa yang menjemput ulun di mobil itu ulun masuk. Ulun panggil yang menjemput ulun. Ke rumah siapa tadi disuruh panitia? Ke rumah Haji Syanu guru. Ya. Aku masuk ke mobil hitam. Guru, orang hendak ke mobil orang. Kada masuk mobil hitam. Terkejut semua. Dikira guru Udin gila harta lah. Nah, di situ ketahuan Pak Ibu. Ulun menghargai orang yang menjemput ulun. Jakanya dia yang menjemput ulun dari rumah. Ulun masuk sesuai dengan siapa yang menjemput. Tapi di ketika ulun dijemput pakai mobil biasa, ternyata di acara dia ingin memasukkan ulun di mobil dia hanya menampakkan kepada jamaah bahwa ulun bisa disetir oleh dia. Masuk ulun ke mobil biasa. Di mobil ulun berduaan aja. Siapa itu? Itu si anu guru itu. Oh iya Pak. Kenapa guru kada berbuat di mobil beliau? Kada. Aku menghargai orang yang menjemputku. Yang ngantar aku beliau atau yang ngantar aku nanti ke rumah beliau atau ikam? Ulun guru wae. Ngapain ulun berbuat di mobil mewah? Ada mengantar ulun juga. Masuk kita langsung alhamdulillah. Semua orang tuh Pak egois sinis dengan ulun. Kenapa maka sinis? Ulun tidak mau apa kata mereka. No, itu tuh sebagai seorang guru harus menampakkan kesederhanaan. Jangan disetir-setir. Kasihan Pak Ibu yang menjemput ulun tuh tahu lebihan. Nah ini beratnya. Hanya Bapak Ibu, semua orang yang hadir waktu itu terkejut. Ulun kada mau dimasukkan ke mobil mewah. Ulun masuk di siapa yang menjemput ulun selesai. Sampai ulun makan-makan, doa selesai, foto-foto selesai. Kita pulang. Yang punya mobil mewah tuh Pak Ibu kada mahirani ulun lagi. Bahasa kada mahirani itu apa? Kada tetahu lagi. Nah, di situ ketahuan. Cari muka. Nah, ketahuan di situ. Cari muka. Hanya kita tuh harus menampakkan prinsip di ketika orang hendak menyetir-nyetir kita. Nah, itulah Pak Ibu. Lihat dalam kitab. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta. Pangkat, hati-hati orang berpangkat mendekati kita. Ini dalam kitab. Hati-hati orang berpangkat mendekati kita. Kebanyakannya, bukan semuanya, hendak menyetir-nyetir kita. Dengan pangkatnya dia kadang-kadang sombong. Padahal sementara aja semuanya ini. Jakanya orang berpangkat tuh minta nasihat, silakan. Ini orang berpangkat hendak ngatur-ngatur kita. Bisa Bapak Ibu terjadi itu. Pernah di hulu sungai, guru ulun di hulu sungai kedatangan tamu istimewa dari Mekah, ulama besar. Lalu Bapak Ibu guru ulun mempercayakan ulun untuk mendampingi beliau, ulama besar, habaib dari Mekah. Keluarganya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dan berpaham Ahlus Sunnah Jamaah.
Lalu kata guru kita, Din, ikam dia muntaikan, inggih guru. Dampingiakan dinlah kawaniakan. Inggih. Dari acara langsung ke rumah, bawa ke rumah kodinlah, inggih guru. Beliau tuh Pak Eboy orangnya berkarisma. Anggaplah kalau kita di sini zaman Guru Zuhdi lah, zaman Guru Zuhdi Nur. Kalau Guru Sokombo ada kalau ditandingi, Guru Sokombo itu kelas sudah kelas dunia sudah. Kalau ya anggaplah kita Guru Zuhdi lah, kelas provinsi lah. Nah itu kalau Guru Sokombo kelas negara. Kalau Guru Zuhdi kelas provinsi misalnya, kelasnya kan lain. Beliau orang berwibawa. Ternyata Pak Aiboy orang hendak memanfaatkan ke rumah aku. Sedangkan ulun dipesani oleh guru ulun selesai acara bawa ke rumahku. Ulun tahu rumah guru ulun. Ulun diminta mendampingi. Guru ulun menyiapkan. Beliau pakai mobil pribadi juga. Habibnya ada yang menjemput dan anak buah beliau ada. Ternyata Pak Ibu orang berpangkat ini memanfaatkan mungkin. Bawa ke rumahku, jar ulun kada ke rumah guru. Sakanya marah sidinan ulun. Ikam kada tahu siapa aku. Berpangkat dia sombong ini. Langsung ke itu Pak ulun. Langsung berpangkat dia sombong pian ini langsung ikam gak ada tahu siapa aku ujar sinang berpangkat ini berpangkat dia sombong ini diam tak kajut sidin dikira tuan guru ini perlu juga berwibawa di hadapan orang berpangkat tuh sementara kah selamanya kah? Sementara selamanya tuan guru kada boleh tuan guru kalah dengan orang berpangkat. Apabila orang mendekat siap dinasihati, kalau tidak mau dinasihati jauh nggak jadi masalah. Kenapa? Dia musim-musiman mendekati guru di ketika ada keperluan dan kepentingan. Nah, kalau pian mau membaca karangan Imam Ghazali, insya Allah pian punya prinsip. Nih kayak ini guru sarnya orang punya prinsip. Imam Ghazali itu punya prinsip. Orang berpangkat mendekati kita ada kepentingan. Orang berpangkat mendekati kita ada keuntungan bagi dia. Guru itu tidak memandang keuntungan, guru tidak memandang kepentingan, guru itu memandang keberkahan. Itu bedanya. Oh ini ulang besar ini. Lalu ketika ulun mendampingi murid sidin juga pakai bahasa Arab, ila bait ustaz ya syekh. Nah, anak ilai. Saya ke sana juga. Lalu kedatangan orang berpangkat nih Pak Ibu, anggaplah pejabatnya di kampung itulah. Anggaplah bupatinya lah. Bupatinya. Ajudan bupatinya lah. Sekalinya ke rumahku. Ada Pak ke rumah guru ulun. Ikam kada tahu siapa aku. Berpangkatnya sombong. Pada aku panggil sidin. Ulun kan dia diam di hulu sungai juga. Ulun kan Martapura juga. Tak kacut sidin. Berpangkatnya sombong. Sampai ulun tunjuk di muka sidin. Berpangkatnya sombong. Kada aku ngomong kalau sidin. Tersinggung ke sidin. Bagus lagi. Karena sidin kada pernah dikatai seperti itu di depan beliau. Siapa yang mau mengatai? Apalagi bawahannya dimutasi langsung. Mun guru din siapa nama mutasi? Itu Pak wibawa itu penting. Khalifah Harun Ar-Rasyid di ketika zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, mungkin ada khilaf lah Imam Ahmad bin Hambal. Diminta datang ke rumahnya Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk mengajari anaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pian guruwe datang ke rumah ulun untuk mengajari anak-anak ulun. Apa jawaban ulama besar ini? Al ilmu
yukta wala yati alai. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Kada Pandir Khalifah Harun Ar-Rasyid dapatnya jawaban itu. Ilmu itu dicari, bukan ilmu itu mencari. Ilmu itu dikaji, bukan ilmu itu mengkaji. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Kalau ilmu didatangi, itulah mulianya ilmu. Kalau ilmu mendatangi, murah itu. Guru Dimbang mau aja mendatangi kemana-mana, masih sehat. Kayaknya suatu saat terbelah sakit, ulun jual mahal. Mudahan sehat terus, amin. Supaya ilmu itu tegak, supaya ilmu itu mulia. Akhirnya Pak gue tergeser semuanya. Bupati ini tergeser semua. Ke rumahku, kata Pak Bupati itu. Apa jawaban ulun? Ke rumah guru ulun. Ini pesan amanah dari guru ulun. Ikam kada tahu ke siapa aku. Berpangkatnya sombong. Ada denang waninya kira-kira itu di hadapan Pak Bupati. Pian jangan gaya ulun lah, berbahaya pian. Karena ulun tidak mau guru ulun diremehkan, ulun tidak mau ulun diremehkan, ulun tidak mau ulama besar ini sakahandak orang nang berpangkat. Karena berpangkat itu sementara saja, dia mengemis-ngemis di ketika hendak dipilih. Setelah jadi sombong, memalukan. Ya Pak, aku gada supaya ilmu tetap mulia. Nah itu penting. Mun pian jangan gaya ulun imutasi orang pian. Nah, hilangkan terlalu menghambakan diri kepada orang yang berpangkat. Dan bantuan mereka, nah pulang nih. Apalagi musim pemilu nih, bantuan pindah dadakan, jangan terpengaruh sogok dadakan bersifat pemurah musim-musiman. Kalau kita Bapak Ibu orang berilmu, kita tahu hukumnya. Bababari sebelum jadi namanya menyogok. Bawa aja pandiran ulun nih lawan tuan guru, asal bujur alim gurunya, sama tuh jawaban. Kecuali gurunya sudah dimakani duit, kira-kira bisa belain jawaban. Kapan kita nih anak bersih hati jeung ulun? Kapan kita nih anak baik? Negara kita nih kapan jadi baik? Kapan berwibawa? Kapan berkah? Kalau kitanya senang dimakani duit. Nah ini termasuk Bapak Ibu hilangnya kewibawaan. Wibawa itu hilang. Dan bantuan mereka, jangan mengharap-harap bantuan mereka. Apabila mereka memberi kita misalnya Pak Ibu bantuan, tapi hendak mencalonkan diri lalu membantu-bantu, itu hanya modus, intinya ada ikhlas. Nah kayak kakak anak tuh dijulungi duit, inggih pun ujar kuitan sama tuh. Masa kita tak pengaruh terus? Coba kita menolak, kita berwibawa. Tapi kalau kita diberi, tapi guru anu juga guru ada di YouTube tuh guru jagonya Gus Miftah. Ada ustadznya itu kada anu orang tuh. Guru ini bisa sambat di YouTube ada tuh. Dikritik orang. Nu di Kalimantan kada laku itu. Julungi kitabnya suruh baca kitab guru sarnia. Kalau kada berbaris kitab bahasa Arab suruh kitab baca Fathul Mu'in, baca Fathul Qarib, baca kitab apa namanya Fathul Wahab, baca kitab Mahali, apa itunya tuh. Nang kada berbaris cari kitab nang kada berbaris suruh membaca. Nyaman inya mun pandir harat Jepang Pak gue. Kelemahan seseorang tuh suruh membaca kitab, suruh memaham seorang, ketahuan kualitas keilmuannya itu di situ. Atau suruh membaca Quran, bapak tajwidnya ya Pak.
Setelah baca Quran, bapak tajwidnya bagus, suruh menjelaskan ayat itu, ketahuan tuh tafsirnya gimana. Bolehlah guru kita guru mentes orang, boleh. Kenapa? Dia public figure, jangan melakukan yang tidak baik, yang tidak layak. Lihat Bapak Ibu, hati-hati bantuan-bantuan dadakan. Napa je orang wainin apa tahu? Serangan pajar kan? Hakunnya pin diserang pajar. Orang waktu pajar tuh ibadat jangan diserang orang. 200.000, 300.000, Pak gue 5 tahun. Ayo pang dengan gajinya berapa? Kira-kira kita diberi? Hina kita. Atau kayak ini aja Pak Ibu, kalau ulun datang ke rumah bantuan, padahal kan lona membantu kaina apabila sidin jadi ulun menerima bantuan sidin. Kalau sidin belum jadi ulun kena menerima dahulu. Apabila sidin jadi padahal kan pesan gurudin baru gurudin menerima. Kalau belum jadi kada usah. Kaina ambil membantu karpet, membantu terbang, macam-macam takajud pemurah. Pas kan jadi ambil. Ada kalau tuh lihat akan nggak enak ya. Nah, jangan mengharap-harap bantuan mereka. Kita kurang kenal dengan dia. Terpampang foto memfoto, maafin kenal lah lawan foto-foto yang banyak tuh. Ada sama aja juga ulun dia salah bilang gara-gara melihat foto itu. Yang hebat tuh dikenal orang dulu, itu yang hebat. Kita baik di masyarakat dulu. Kayak guru ulun Pak Ibu, guru hatim. Guru ulun, guru hatim itu di ketika Pak Khairus Saleh ingin jadi calon bupati, guru sekumpul memanggil guru hatim. Karena saingannya Sidin ini, saingan Khairus Saleh ini, maaflah, orang anti maulid, orang anti haul. Anti maulid, anti haul, anti talqin, sedangkan di Martapura mahal terus. Orang anti maulid, guru sekumpul berpikir ini cerita guru hatim langsung ulun dipanggil guru hatim sekumpul. Ada apa abah? Tolong ikam temani Khairus Saleh menjadi calon bupati Banjar. Kenapa bah? Sebab saingannya ini anti haul, anti maulid, anti tahlil, anti burda, anti dalail. Ikam tahu aja, inggih abah siap. Guru hatim ini dikenal orang sudah. Nah itulah hebat, sudah dikenal orang Sidin. Jadi dosen di Darussalam, stay Darussalam, kemudian kepala pengadilan agama Kalimantan Selatan, Banjarmasin, mengajar pulang Sidin di Darussalam, jadi kepala sekolah Ma'had Ali Sidin, pengajian pulang, manasik haji, bilang tahuan orang. Lawan guru hatim ini pas Sidin berpasangan lawan Khairus Saleh, Udin pun ikut kampanye tahu lawian. Jurkam paguruan. Nah, nyata terkenal Sidin orangnya. Langsung Pak gue padam saingan, alhamdulillah. Ini namanya dikenal orang berdahulu. Foto Sidin kada banyak, kada seberapa, hanya sekedar foto Sidin aja, apa namanya itu Pak gue sebagai pasangan aja berfoto. Kada terlihat di daerah Martapura Kabupaten Banjar tuh di setiap tikungan foto Sidin kada ada, tapi dikenal orang. Nah, ini minta maaf lah, ini supaya kita tahu. Menang Sidin telak langsung. Berapa persennya? Alhamdulillah. Nah, kalau zaman kita ini fotonya nang banyak, masyarakat kada tahu siapa.
Nah, kayak apa guru yang seperti itu? Guru harus pian mengenal dulu sosok orang ini siapa. Kenapa? Karena dia akan memimpin kita. Ulun melihat Pak Ibu foto-foto tuh lah, lengkap di Banjarbaru lah, ulun melihat. Tapi ulun kan menyebutlah partai siapa nih rahasia aja. Nah, di antara yang mencalonkan tuh nah Pak Ibu, ini julun bus karaoke nih. Ini belum ini jadi nih bisa artis didatangkan banyak nih. Siapa guru rahasia? Boleh kada menyambat bus karaoke? Boleh kada? Boleh. Nyebut orangnya kada boleh, nyebut partainya kada boleh. Itu pencemaran nama baik. Tapi menyebut bus karaoke boleh kada? Boleh. Siapa nama rasa guru? Asam jenar. Siapa merasa? Benar. Teliti dulu Bapak Ibu. Sama kita membaca kitab. Ini kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kitab ulama besar ini. Kada mungkin ulun Bapak Ibu mau membaca kitab ini kalau kada kenal siapa pengarangnya. Karena orang kadang-kadang asal membeli kitab atau membeli buku kada meneliti pengarangnya siapa, bermadzhab siapa, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Maaf, tidak semua orang menguasai sosok pengarang suatu buku atau kitab. Maka dia nanti terjebak dengan pemikiran yang mengarang itu. Kada tahu guru, gimana guru? Tanyakan kepada orang yang mengerti. Ada di antara dangsanakan ulun yang hadir nih, ada bertanya kayak Pak Guru, buku ini jangan, ini pahaman Wahabi, ini ulama Wahabi Salafi Wahabi ini. Nah, ini betakun ulun padahal kan. Oh jangan dibeli buku ini. Kenapa? Ini karangan bubuhan ulama Salafi Wahabi nang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, tahlilan bid'ah dari zaman Nabi, maulidan bid'ah pada zaman Nabi. Jangan, judulnya baik, pengarangnya yang ulun teliti, jangan terpengaruh dengan judul. Ini imam siapa nih? Imam Samudra. Jangan ikut membom orang lain. Mun Imam Syafi'i bujur aja, Imam Maliki benar, Imam Hanafi benar, Imam Hambali benar, Imam Bukhari benar, Imam Muslim benar, Imam Samudra jangan. Ini mazhab Syafi'i benar, ini mazhab Hambali benar, ini mazhab Hanafi benar, ini mazhab Maliki benar, ini mazhab Soekarno jangan. Ini Panji Gumilang tangkap kurang sudah. Kalau kita kada teliti berbahaya. Lihat ulama kita, ulama besar Imam Ghazali. Jangan terpengaruh dengan bantuan-bantuan mereka, karena kita tidak terlalu dekat dengan mereka dan kita tidak tahu apa tujuan mereka. Mungkin dia nak menyetir kita. Nah, ini nih. Berarti kalau musim-musim kampanye nih pakai orang babari itu pakai gue kada ikhlas. Nyata sudah kada ikhlas. Kalau kada ikhlas berpahala kada? Kada berpahala. Tapi guru ulun perlu pang guru juga. Nah, ya kalau semua orang perlu juga, tapi kada semua orang punya prinsip. Kayak apa guru kalau orang memberi guru, sedangkan ulun guru kada meminta guru, orang memberi guru ditolak serba salah guru terima. Nah guru menerima juga guru lah terima, karena kita kada meminta beriakan ke orang lain yang lebih berhak. Kalau kita menerima Pak Guru, kita meminta guru, lalu dia memberi guru, tapi kada memilihinya guru, kita khianat lawan dia. Salah juga guru lah, salah. Sakalinya guru dia terpilih guru, sakalinya guru berbari guru lawan ulun kayak Pak Guru, sedangkan dia sudah jadi guru. Hadiah halal terima. Jelas sekali. Artinya bila orang memberi sebelum jadi, kita kadang meminta, terima aja. Kita menolak serba salah. Ulun tolak guru beriakan ke ulun.
karena memberinya ke orang yang lebih berhak. Banyak aja bubuhan pemulung pak ogah tuh nang bejamur tuh belok-belok di jalan nang mengharap-harap pemberian orang 2000 tuh Bapak Ibu. Mungkin tuh lebih layak kita berikan nang diberikan bubuhan nang calon-calon apa itu ngaranya tuh calon-calon pemimpin. Kenapa jadi kita tuh memutuskan harapan? Karena orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian. Nah, lihat, orang yang serakah, orang yang tamak dengan pemberian orang, dia akan menjadi rugi di hari kemudian. Di antaranya di dunia kita termasuk dinilainya murahan. Murah, kita tuh murah, harga diri kita murah, ada mahal. Ulun pengajian Bapak Ibu di rumah, kebetulan pengajian ibu-ibu. Hari Jumat tuh ulun pengajian sekitar jam 9 lah, ulun pengajian sampai selesai jam 10. Sound system tuh ulun beli sendiri. Sound system beli sendiri. Beli ulun sendiri. Minta rakitakan non akakawanan ulun, non murid-murid ulun bisa merakit, enak bunyinya, alhamdulillah. Lalu kadang-kadang kan ada maulidan, ada baca ratib atas, datangan bubuhannya pai hanak membeli sound system nang terkenal lagi pada itu. Jer ulun di rumah ulun ini sudah lengkap sound systemnya pai. Bukan menolak pemberian pian, kebetulan ulun sudah lengkap. Anu guru pesan bapak si anu, tapi guru bertanda pangliati foto sidin di salon ini. Oh iya kak, kasihan sidin diandak di salon begentar karena telinga sidin. Beriakan kebuan yasinan aja kah jalur kelompok-kelompok yasinan. Kebetulan sound system ulun masih baik. Jalur ulun kayak itu. Kalau pian tetap memberi ke ulun tetap beriakan ke orang lain Pak Ai. Muka itu caranya guru baik ulun memberiakan ke orang lain daripada perantara pian. Inggih silahkan. Tapi bapak si anu guru lawan pian pang diarahkannya ulun terima, tapi ulun beriakan pulang kena ke orang lain. Muka itu guru kada jadi guru bagus mantap. Bawiba guru din. Kalau sound system Pak Ibu di rumah tuh ada pemberian orang itu, lalu kayak apa kita pasang datang inya kayak ikut berpandir di pengajian ulun kayak Pak awak ada menolak, ayo awak ada menolak sound systemnya dipakai, gambar sidin tuh tak gantung di salon itu mahal sound systemnya tuh ulun tahu itu mun harga sound system ulun paling-paling 3 juta sampai 4 juta, ampun orangnya 10 jutaan. Nyaman bunyinya. Lalu ulun pakai Pak Ibu pemberian orang ini, lalu nang memberi ini kan anak buahnya. Tapi ulun tahu si anu orangnya, lalu karena sidin anak mahadiri di pengajian ulun umpat duduk, umpat bapander. Awak ada menolak? Awak ada? Sulit. Kenapa? Sudah dimakani. Ngalih menolak. Ngalih jadi guru dinilah. Kadang ngalih kada. Nah, ngalih kita menolak. Duduk inya pakai gue. Sound sistemnya kita pakai. Guru udin ulun umpat bepandir guru inilah sedikit minta waktu. Nah, inggih silakan ulun sudah terima pemberian orang. Lalu ia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dapil Anu minta izin terima kasih kepada sahibul majelis Guru Udin yang memberikan waktu kepada kami untuk bisa datang di majelis beliau. Ini kami ada berbagi stiker dan baju. Nah, kayak apa?
dimohon untuk diterima, dan ini memang izin dari guru untuk membagi kepada sampean, dan guru pun berpihak kepada kami. Dicocok orang di hidung. Kayak apanya berpandir kayak itu, padahal hati kita ini kadang mendukung orang ini, tapi kita sudah menerima pemberiannya, lalu sekehendaknya berpandir. Guru Udin mendukung kami juga, alhamdulillah. Sound system kami dipakai sidin. Oh mah kada kau apa-apa lagi, kawalah. Jangan berpandir kayak itu, cabut. Kada kawa lagi. Berfoto ulang, nah, andaknya di spanduk, andaknya di jalan, foto seorang berhujan berpanas, kadang-kadang karaban pohon timbak patir, foto seorang tadi kawalah berpandir, gak ada kawal lagi. Coba kalau kita kada pernah macam-macam, kada pernah kita itu terpengaruh dengan pemberian orang, kita sudah punya prinsip ulun netral Pak. Apapun yang pian lakukan atau pian bercalon silakan, ulun netral dan ulun mendoakan mudahan terbaik. Nanti kalau pian jadi ulun mendukung dengan cara ulun mendoakan, tapi masalah pemberian ada yang lebih berhak daripada ulun, silahkan kepada yang lain. Andai kata foto ulun di situ pay ada lawan sidin, sedangkan ulun kada pernah berfoto, awak kada diprotes, awak kada tawa minimal tuh ilegal tuh dapat di manakah foto ulun tuh, jadi diandaknya di situ. Ya kan bisa kalau Bapak Ibu foto tuh kada batatai ditatayakan, bisa kada? Nah, kita kada dapat bantuan dan kita menolak karena kita nih musim orang kampanye Pak Ibu bebeberi terus orang, tapi kita kada ada menerima alasannya, baik aja alasannya, ada yang lebih berhak Pak pian arahkan ke lain aja, tapi ulun mendoakan pian mudahan pian jadi berhasil sampean, ulun mendoakan. Tapi kita kadang dapat ada menerima bantuan inya, kita masih bebas ngomong. Tapi kalau kita sudah dapat bantuan inya, nah kayak diikatnya di hidung. Napa Bapak Ibu tali sapi di hidung tuh nama ngarannya? Panitia kurban, napa tali sapi nang di hidung tuh nama ngarannya? Tali napa kalian tahu? Di hidung sapi itu ada tali, di tali itu tapi ditarik di hidung sapi itu maikut. Ujar guru ulun, hati-hati kamnaklah ditali orang di hidung. Kalau ditali orang di hidung, ditarik orang kayaknya maikuti terus. Nah pangarannya tuh, bukan panitia ini ada nih, mana nih kanda ke Haji Muflis tadi mana nih? Ibu sapi nih, bulikah sudah? Nah, apa ngarannya tali apa tuh? Nah ada, ayo, nang diikat di hidung tuh sapi itu tali apa ngarannya tuh? Tali kalau, tapi diikat di hidung, nah ikutlah, bujurlah. Nah, karena kita nih musim orang pencalonan. Tetap kita Bapak Ibu netral supaya kita tetap berpandir tuh tetap lurus. Kalau kita sudah Pak Ibu terikut di lingkaran bubuhannya, kebanyakan pesanannya kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Nah sabatinya pulang buan peni bisa hanura guru ini kadang ada hubungannya. Tetap Bapak Ibu luruslah sesuai dengan kitab. Kenapa tadi? Karena apabila orang itu tamak akan pemberian orang lain, menjadi rugi di hari kemudian, rugi di hari kiamat, dan menjadi hina di dunia ini. Dasar bujur, kita rendah Pak Ibu, hilang karisma kita. Kenapa maka guru sekumpul itu berkarisma? Kenapa guru syukur itu berkarisma? Sidin itu kenapa?
Sidin dekat dengan pejabat, tapi kada mau disetir pejabat. Pejabatnya yang mendekati Sidin. Guru sekumpul itu pejabat yang mendekati Sidin. Sidin terima semua para pejabat, tapi tolong ya Sidin, ikam jangan berkampanye di sekumpul. Kalau ikam berkampanye di sekumpul, berikan aja. Sekumpul bukan untuk kampanye, sekumpul untuk pengajian. Hebat kada guru kita tuh, hebat. Sampai Sidin ngomong, kan ribu tempat sekumpul ini dijadikan kampanye. Sampai kamati Sidin Pak Ibu bergimana, luar biasa. Memang ada harus guru non netral, terus ada awal kita menilai hina. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, nah ini terpaksa, ini tahulah Bapak Ibu, darurat. Misalnya lah, ini kebetulan Bapak si Anu mencalonkan diri misalnya, sedangkan musala kita atau masjid kita ini perlu pembenahan, renovasi kayak orang tua, renovasi, mungkin atapnya bocor atau apa dan sebagainya lah. Misalnya, ini contoh nih. Dan apabila terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Nah, masih bisa diarahkan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Masih baik, masih baik. Misal atap masjid bocor, nah apakah yang perlu diperbaiki di sekitar masjid? Kebetulan ada calon menawarkan diri, apa bukan kita dekati dia, Pak, pian hakunkah tuh jalan menuju masjid atau masjid tuh bocor, pian perbaiki akan Pak, kayak apa Pak, untuk masalah anu karena Allah memadakan menghimbau di masyarakat supaya memberitahukan lawan pian yang membantu, boleh, karena itu masih keperluan orang banyak. Yang tadi kan pribadi, nak menceritakan tadi untuk pribadi. Kalau untuk orang banyak masih boleh. Itu Pak Ibu, ini dalam kitab. Dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Artinya permintaan warga dikabulkan. Misalnya kami Pak perlu tenda apabila hari Jumat parkiran penuh, maka perlu tenda. Misal kayak Pak, aku siapkan di sini. Karena ulun padahkan di masyarakat, Bapak si Anu yang memberi. Jangan Bapak si Anu perlu kita cocok lah. Nah, kan memberi jangan. Memberitahu boleh kada? Mun pian Bapak si Anu cocok jadi pian pilih itu pian jurkam ngaranya. Masa kau aja Allah paham lah pian lah kata-kata ulun nih. Karena ulun beritahukan Pak di masyarakat pian yang membantu untuk tenda masjid. Nah, itu pun masih kepentingan orang banyak, maka boleh kita Pak boleh meminta lalu dikabulkan beliau. Itu untuk kepentingan orang banyak juga. Kita beritahukan di masyarakat bahwa membantu tenda itu Bapak si Anu cukup. Nah, itu dong bagus. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, sekalinya kita meminta kada ditolonginya juga, maka jangan engkau persalahkan akan dia. Jangan disalahkan juga inya. Mungkin inya tahu hutang-hutang juga banyak, mencalek. Berarti baik sangka juga masih. Kalau inya tahu hutang juga. Buktinya ketika kada terpilih, ada orang di Martapura Pak Ibu kada terpilih, hendak menjual rumah Sidin ke siap. Stres Sidin. Nah, berarti tahu hutang juga, mencalek. Kalau Sidin kada kau membantu, jangan disambat.
Kalau sidin berhutang juga, tapi jangan disambat lah. Awalnya pengen membantu Pak, aku kada kawa berhutang kabian, tampaknya tahu lah biar. Dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, tapi jangan dikisahkan dengan orang lain. Aib karena sidin kasihan. Berarti tetap kita menjaga jar kita tuh jangan sampai nama baik beliau tercemar gara-gara kita berkisah. Menjaga akan juga lihat akhlak. Karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Kenapa bermusuhan pulang? Sebab kita menceritakan kekurangan sidin. Jangan. Cukup kita aja yang tahu. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran orang lain. Artinya kita sebagai orang beriman, kita menerima alasan sidin, jadi kadang membantu. Mungkin sidin pun banyak pengeluaran juga, kayak itu aja sudah. Tapi nang banyak muntong inilah manusia inilah. Jangan dipilih, ada membantu kamu. Sakit kurang barang sakit, umat barangnya sakit. Padahal baik kayak orangnya. Akhlak agama ini mulia. Jangan juga kita menghampakan orang, walaupun orang kadang membantu, berdiam-diam aja. Bagusnya kitab kita ini. Dan jangan engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Jangan jadi orang munafik yang ketujuh mencari-cari kekurangan orang. Uzur aja sudah, arti uzur tuh mungkin sidin banyak keperluan. Jadi napa tuh ibarat surat tuh napa tuh ngarannya anak-anak minta bantuan tuh napa tuh surat napa tuh proposal, kalinya menyambat proposal. Nah itu iyalah proposal lah. Proposal. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu. Nah, lihat dalam hatimu kayak apa? Barangkali dia tidak dapat menolongku karena keuzuran yang tidak dapat dielakkannya. Mungkin sidin banyak keperluan, sedangkan keuzuran itu tidak aku ketahui. Aku kada tahu apakah keperluan sidin itu. Jadi kada kau membantu. Kita tetap baik sangka aja. Jangan dipilih. Sidin kada membantu juga. Nah, memusuhi karena sidin lawan kita. Nah itu diam aja. Nah itulah Pak Ibu cara menghadapi orang yang kita tidak terlalu dekat dengan kita, tapi dia menampakkan kekayaan, pangkat dan bantuan terhadap kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menambah kebaikan untuk kedepannya kita. Dan malam ini kadang malam istimewa. Bulikan aja lagi. Mun hendak juga ayo hadir rumah aja berdiam doa selamat selesai. Tidak ada malam agung malam ini, tidak ada malam istimewa malam ini, tidak ada malam spesial malam ini. Malam ini malam biasa seperti malam Senin juga. Guru isuk puasaan kah? Pin sudah puasa biasa kah puasa Senin Kamis? Kada guru, kada usah puasa. Biasa aja Pak Ibu. Hanya orang di luar agama Islam menganggap ini malam istimewa. Yahudi, Nasrani, Majusi, malam ini malam istimewa bagi mereka. Kita orang Islam jangan. Yahudi lewat trompetnya, Nasrani lewat loncengnya jam 12 berdetak, Majusi lewat kembang apinya. Pas malam ini kayak apa kita guru di rumahan aja cukup baik. Mun hendak keluar tasarahai hendak makan minum malam biasa, bukan malam luar biasa. Ulun imbah ini uli kayak juga. Mudahan selamatan semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anni ya arhamar rahimin. Allahumma aktub Allahumma salamata wa sihhata wal afiyata lana wa li'abidikal hujjat wal guzat wal zuwar musafirin fi barika wa bahrika minal muslimin wa qina wa syarrul zalimin fansurna al qawmil kafirin ya mujibas sa'ilin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin wa ahlik a'da'al muslimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.